adik-adik. Kita ketemu lagi ya kali ini. Iya. Kita mau sekolah minggu lagi. Udah 1 minggu Tante, kita nggak ketemu sama teman-teman semua yang di rumah. Kita mau doa dulu ya. Iya. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Kami memberikan pujian kami Tuhan. Kami rindu hatimu disenangkan oleh pujian yang kami naikkan saat ini. Mari Tuhan memberkati kebaktian sekolah minggu, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah urapan-Mu, sukacita-Mu, hadirat-Mu ada di tempat ini, ada juga di tempat, di rumah setiap adik-adik Tuhan, dimanapun setiap kami berada. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ini anak-anak sekolahnya masih online. Oh masih online. Ini sekolah minggunya juga Tante? Iya masih live streaming, masih pakai Zoom. Tapi Tante hari ini mau ngajak adik-adik membilang dulu. Masih inget gak angka-angka, kan habis libur ya? Nah, kita mau berhitung siapa yang bisa membilang angka 1 sampai 10. Wah, kecil ya, gampang. Tante. Kalau 1 sampai 20. Wah, Gampang kelas yo. Yakobus pasti udah bisa ya. Bisa. 1 sampai 100. Oh, bisa enggak ya? Wah, kelas Matius pasti bisa. Matius bisa. Tapi hari ini kita mau membilang 1 sampai 10 aja. 10. Supaya semuanya bisa. Kelas ngikuti. Yohanes Iya, dan Tante, Childcare juga bisa. Iya. Siap adik-adik? Siap pastinya. Siap, oke ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, hebat semua. Sekarang pakai bahasa Inggris, Om. Ya, bisa semua kan adik-adik ya? Bisa. Bisa. Semua adik-adik pinter. Siap ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hebat semua. Wah. Hari ini kita mau nyanyi memuji Tuhan, tapi juga dengan berhitung, Om. Oh, ada Tante ya? Iya, yuk kita nyanyi lagunya ya. Iya, baik Tante. Kita nyanyi lagunya adik-adik. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. Yuk tepuk tangan dulu sama-sama ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9, 7, 8, 9. For you set me. Semua tangannya diangkat. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6, 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9, 7, 8, 9. For you set me. Tangan dua-duanya diangkat ya. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku, Cintaku semakin mendalam. cintaku. Cintaku semakin mendalam. Ini kemuliaan bagi Tuhan. Nah, Tante, cintanya Tuhan itu
Besar atau cuma kecil Tante ya? Besar ya adik-adik Besar. cintanya Tuhan. Terus cintanya Tuhan itu cuma sebentar atau panjang dan tidak berkesudahan Tante? Tidak berkesudahan. Oh, kalau gitu walaupun adik-adik di rumah selama sudah hampir berapa bulan Tante ya, Ya, Tuhan tetap cinta Tante ya? Tuhan tetap cinta. Tetap cinta. Nah, adik-adik semua ingat, walaupun adik-adik di rumah belum bisa ke gereja, belum bisa ketemu, tapi Tuhan Yesus tetap cinta sama adik-adik semua. Yes. Ada amin adik-adik? Mau dengar ada amin? Ada amin? Amin. Nah, suaranya kedengaran sampai sini Tante ya. Iya. Nah, kita mau nyanyikan sama-sama kalau cintanya Tuhan itu tiada berkesudahan. Yes. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan itu Immanuel adik-adik. Kalau yang lalu Tuhan menyertai kita, ke depan Tuhan juga akan menyertai kita. Kita mau Amin. minta Tuhan tuh menyertai hidup kita. Tuhan yang menyertai hidup kita itu Tuhan yang hebat, strong, Strong, big, iya, wonderful, wonderful. luar biasa. Kita mau belajar ya lagu ini ya. Oh, lagu baru Tante ya? Iya, kita mau belajar lagu Iya. baru. Lagu Tuhan itu luar biasa, super wonderful. God. My God is strong, He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I get know God is always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who lives inside me. Katakan, Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful
is inside me. Tangannya begini. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Tadi angkat dua-duanya. Bilang saja super big. Super big, super strong, super wonderful God. 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 Angkat tangan. Beri tepuk tangan untuk super wonderful God. Yes. Luar biasa Tuhan. Adik-adik bisa semua kelihatannya Tante ya. Sambil belajar Tante ya. Iya, kita sambil Iya. belajar ya. Tuhannya kita wonderful Tante ya. Wonderful. Nah, kasihnya Tuhan Yesus tuh super big, Tidak terukur. tidak terukur. Betul. Ya, karena Tuhan Yesus itu sangat mencintai adik-adik semua, om dan tante, semua yang ada di sini dan yang di rumah. Tuhan itu sayang. Ya. Nah, kita mau katakan sama-sama kalau kasihnya Tuhan itu tak terukur. Yes. Ya, kita mau aminkan dengan sebuah lagu, tak terukur kasih-Mu, Tuhan. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan tak terukur kasih-Mu. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Oh, haleluya.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah terlalu baik buat kami Tuhan. Dan kami ini milik-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya kasih setia-Mu terus menyertai kami Tuhan. Walaupun kami masih belum bisa kemana-mana, kami masih di rumah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu atas kami dan keluarga kami sempurna Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau bersyukur dalam keadaan yang kami rasakan saat ini. Kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa. Kau berkati Tuhan untuk kedua orang tua kami Bapa, untuk pekerjaan mereka. Engkau yang berkati. Biar Engkau sendiri Tuhan juga yang menyertai kami dalam studi kami. Kami yang masih belajar melalui streaming, melalui Zoom, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang memberikan hikmat atas anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar Engkau yang berbicara, kami mau membuka hati kami untuk firman itu Tuhan. Biar tertanam dan tumbuh dan menjadi buah-buah yang indah di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, selamat bertemu kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Kiranya puji-pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Semua sudah duduk manis, sediakan Alkitabnya. Good. Firman Tuhan kali ini judulnya adalah Born Again, atau dalam bahasa Indonesianya lahir baru. Nah, firman Tuhan ini kita akan baca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-7. Yohanes 3 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Anak-anak boleh buka Alkitabnya, atau bisa juga kita baca di screen yang ada ya. Ayo kita baca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat yang ke-7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Amin. Ya, firman Tuhan berkata, kita harus dilahirkan kembali. Apa itu dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali adalah roh kita. Roh kita yang diperbaharui, dilahirkan kembali. Setelah kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita tidak lagi melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan, yang menyusahkan hati Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dengan kekuatan dan pimpinan Roh Kudus, kita bisa lahir kembali. Roh kita diperbaharui, roh kita menjadi baru. Sebagai contoh di dalam Alkitab, kita melihat kisah tentang Sakeus ya, yang tertulis di dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ini adalah contoh yang baik, contoh yang bagus dari lahir barunya Sakeus. Ya, Sakeus ini adalah seorang kepala pajak dan dia seorang yang sangat kaya. Tetapi Sakeus ini mempunyai kekurangan, tubuhnya ini lebih rendah daripada orang-orang di sekelilingnya, atau Sakeus ini bisa dikatakan
pendek, ya, tingginya tidak seperti orang kebanyakan. Dan juga Sakeus ini tidak disukai oleh orang-orang di sekelilingnya. Loh, kenapa Sakeus kok tidak disukai oleh orang-orang di sekelilingnya? Sebab Sakeus ini suka berbuat curang. Curangnya bagaimana? Ya, karena dia memungut pajak lebih dari yang seharusnya. Dipungut pajak misalnya 10.000, tetapi Sakeus memungut pajaknya 13.000. Ada selisih berapa? Ada selisih 3.000. 3.000 ini diambil oleh Sakeus, dia masukkan ke dalam kantongnya. Nah, setiap kali Sakeus ini menarik pajak, selalu dia minta lebih dari yang harus dibayar, lebih tinggi, ya. Sakeus minta ada lebihnya itu untuk dia. Dan itu adalah perbuatan curang, itu berdosa di hadapan Tuhan. Dan Sakeus tidak peduli orang itu susah, orang itu menderita. Sakeus tidak peduli, yang penting dia senang. Nah, itu adalah cinta uang. Dia mau melakukan hal-hal berdosa asal dapat uang. Nah, ini yang dilakukan oleh Sakeus. Dan Sakeus ini, sehingga Sakeus ini tidak disukai oleh orang-orang di sekelilingnya. Nah, pada saat itu datanglah Putra Manusia Yesus ke kota Yeriko. Sampai di kota Yeriko, Yesus mulai masuk, ya, di dalam kota itu, dan banyak orang datang kepada Yesus untuk, mungkin ada yang minta untuk kesembuhan, ada yang mungkin susah perlu dihiburkan, dan juga yang lebih utama adalah Yesus, Putra Manusia Yesus ini menyampaikan kabar keselamatan, kabar kebenaran, sehingga supaya orang-orang ini mau bertobat dan mau mengubah hidupnya. Hidup yang lama bisa ditinggalkan menjadi hidup yang baru, rohnya yang diperbarui, tingkah lakunya disesuaikan dengan firman Tuhan, cara berpikirnya disesuaikan dengan firman Tuhan. Ya, itu yang akan disampaikan oleh Putra Manusia Yesus, supaya orang-orang ini mau meninggalkan dosa, mau meninggalkan cara hidup yang lama, sehingga mereka bisa menikmati hidup yang baru, yang sesuai dengan firman Tuhan. Lahir baru, itu yang dikehendaki oleh Putra Manusia Yesus. Dan ini juga menarik Sakeus. Nah, Sakeus melihat dari kantornya, kok banyak orang lalu lalang, ya, kok banyak orang-orang bergerombol di sana, ada apa? Lalu Sakeus mencuri dengar, oh, ternyata ada Yesus yang datang ke kota Yeriko. Maka Sakeus pun tidak mengabaikan kesempatan itu, langsung Sakeus pun ikut berbondong-bondong, ikut ke dalam, masuk ke dalam keramaian itu. Tetapi berhubung Sakeus ini tubuhnya pendek, sehingga dia tidak bisa melihat Yesus, dia tidak bisa menerobos masuk. Mungkin Sakeus berteriak-teriak, permisi, permisi, beri saya jalan, permisi, saya juga mau lihat. Tetapi orang-orang tidak peduli dengan suara Sakeus. Ini orang berdosa, ngapain ada di sini? Mereka mungkin menghalang-halangi, mereka merapatkan diri supaya Sakeus tidak bisa menembus. Nah, di sini Sakeus berusaha untuk bisa menerobos, tetapi tidak ada kesempatan, tidak ada celah untuk bisa Sakeus bertemu Yesus. Nah, berhubung Sakeus kepingin sekali bertemu dengan Yesus, maka dia cari cara, dia perhitungkan, dia pakai akalnya. Oh, Yesus nanti akan lewat di sana, lewat di situ. Nah, di situ ada pohon. Saya akan naik ke pohon itu. Dan Sakeus bergegas untuk cepat-cepat naik ke atas pohon itu. Dia tidak peduli lagi dengan bajunya yang bagus. Dia tidak peduli lagi dengan ejekan orang-orang. Itu kasihan, orang pendek naik-naik. Tidak peduli dia. Dia yang penting mau
mendengar kabar keselamatan. Lalu Sakius yang pakaiannya bagus, sepatunya mungkin bagus, mungkin dia pakai parfum, dia tidak peduli, dia tidak gengsi, dia mau merendahkan hatinya untuk bertemu dengan Yesus. Lalu dia naik pohon. Setelah dia duduk di atas dahan pohon, dia mulai mengamati dari jauh. Nah, pada saat itu Putra Manusia Yesus mulai berjalan. Sakius berdebar-debar. Oh, itu Putra Manusia Yesus, itu Yesus mulai jalan. Apakah saya ada di sini dapat dilihatnya? Apakah saya terlihat oleh Yesus? Apakah dia suka dengan saya? Saya orang berdosa. Tetapi Sakius juga kepingin lihat Yesus. Maka dia lihat, dia amati dengan berdebar-debar. Dari jauh Yesus juga melihat itu ada orang di atas pohon, itu namanya Sakius. Yesus tahu, anak-anak, ya, waktu sampai di bawah Sakius, tiba-tiba Yesus melihat ke atas dan Yesus panggil Sakius. Yesus berteriak, "Sakius, turunlah, hari ini juga aku harus menumpang di rumahmu." Dan Sakius terkejut, dia terbelalak, dia kagum. Loh, kok tahu kalau saya namanya Sakius? Kok tahu saya ada di atas pohon? Waduh, Sakius senang luar biasa. Selama ini tidak ada orang yang ramah dengan dia. Semua orang tidak suka dengan dia. Tetapi saat ini, hari ini, Yesus memanggil dia. Wah, senangnya luar biasa. Langsung Sakius turun dengan cepat-cepat dan dia menyambut Yesus. Dan Yesus berkata bahwa Yesus akan mampir, mau masuk ke dalam rumahnya Sakius. Dan tentu saja Sakius menjadi sangat senang. Dan dia mempersilahkan Yesus masuk ke dalam rumahnya. Setelah sampai di dalam rumah, Putra Manusia Yesus mulai memberitakan firman Tuhan. Mulai memberitahu, menasehati Sakius supaya dia boleh mengerti jalan kebenaran, supaya dia boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan Sakius mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Apa yang disampaikan oleh Yesus, dia masukkan ke dalam telinganya, dia pikirkan dan dia masukkan dalam hati. Dia perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak pakai main HP. Oh, belum ada HP ya waktu itu ya. Mungkin sambil melamun-lamun, sambil melihat-lihat. Tidak, Sakius fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Putra Manusia Yesus. Dia perhatikan dengan sungguh-sungguh. Setelah dia mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, maka Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 19 ayat yang ke-8 ini, mari kita baca bersama-sama. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Amin. Dan setelah itu Sakius langsung berkata kepada Putra Manusia Yesus. Dia berkata, "Tuhan, saat ini juga saya akan bagikan setengah dari kekayaan saya untuk orang-orang miskin." Setengah kekayaan akan diberikan kepada orang-orang miskin, anak-anak. Dan orang-orang yang sudah pernah saya peras, orang-orang yang sudah pernah saya curangi, akan saya ganti 4 kali lipat. Coba pikir. Separuh kekayaannya Sakius akan diberikan kepada orang miskin. Mungkin dia punya onta 10. Nah, yang 5 akan dia jual. Uangnya dibagikan kepada orang miskin. Mungkin dia punya sapi 20. Nah, yang 10 akan diberikan kepada orang-orang miskin. Kalau dia punya ayam 100, ayamnya yang 50 akan diberikan kepada orang-orang miskin. Jadi semua hartanya yang separuh diberikan kepada orang-orang miskin. Dan selanjutnya, orang-orang yang pernah dia curangi, dia akan ganti 4 kali lipat. Seandainya orang yang dicurangi itu dicurangi 3, tadi ya 3.
Ya, 3 dikali 4 berapa? 12. Sekarang dikembalikan 12 kepada orang yang dicurangi. Orang yang dicurangi 5 mungkin, dia akan kembalikan dengan 20 kepada orang yang dicurangi ini. Tentu saja semua hartanya akan dijual dan uangnya itu untuk mengganti orang-orang yang dicurangi. Nah, sekarang uangnya Sakyus tinggal berapa? Habis, bisa-bisa habis uangnya Sakyus. Tapi Sakyus tidak peduli. Dia mau menurut kebenaran firman Tuhan. Dia mau melakukan itu karena dia mengerti selama ini uangnya itu adalah, kekayaannya itu adalah hasil dari memeras orang. Nah, oleh karena itu sekarang uangnya dikembalikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang dia peras. Dan dia sendiri bagaimana? Dia tentu percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Yang penting bagi Sakyus, sekarang dia sudah menjadi orang benar. Dosanya disucikan, dia boleh menjadi orang benar, dan dia boleh bersukacita di dalam Tuhan, di dalam kebenaran. Dan dia percaya untuk selanjutnya pasti Tuhan yang akan memelihara dia dan keluarganya. Yang penting apa? Yang penting keselamatan. Selamat, walaupun tidak ada uang sekarang, pokoknya dia selamat, mati masuk surga. Dan untuk pemeliharaannya selanjutnya, itu nanti dia percaya Tuhan yang akan kirim berkat dengan berkat-berkat yang halal, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini perubahan dari Sakyus. Sakyus ini tadinya orang berdosa, kejam, apalagi mementingkan diri sendiri, suka curang, tidak jujur ya, curang itu banyak dosanya. Tetapi sekarang setelah dia menerima firman Tuhan sudah masuk di dalam pikiran dan hatinya, itu merubah hati, merubah rohnya Sakyus menjadi orang yang baru. Dia boleh sekarang mengenal kebenaran, mengerti kebenaran, dan dia mau melakukan. Inilah yang namanya lahir baru. Yang lama sudah ditinggalkan, dibuang. Sekarang dia pakai hidup yang baru. Sekarang hidupnya penuh kasih, mau mempedulikan orang lain, tidak berbuat curang, tidak kejam. Nah, sudah berbalik dari yang jahat. Ini adalah hasil dari firman Tuhan yang ditaati. Lalu apakah ada yang tidak mau berubah setelah mendengar firman Tuhan? Ada, yaitu tadi orang-orang yang bergerombol, orang-orang yang dalam kerumunan orang banyak tadi. Waktu Putra Manusia Yesus masuk ke dalam rumah Sakyus, mereka berkata, "Loh, kok Yesus masuk ke dalam rumahnya Sakyus? Bukankah Sakyus itu orang dosa? Kok Tuhan Yesus mau ke situ ya?" Nah, dia tidak suka. Ini adalah gambaran orang yang mau mendengar firman Tuhan tapi tidak mau melakukannya. Dia mau tetap pakai hidupnya yang lama. Itu bisa, kalau tidak segera bertobat, bisa masuk kemana? Masuk ke neraka. Walaupun Sakyus asalnya orang yang berdosa, tetapi setelah dia mendengar firman Tuhan, mau taat, mau menurut firman Tuhan, maka dia menjadi orang yang dibenarkan, menjadi orang yang dosanya diampuni, sehingga dia dapat menerima keselamatan yang dari Tuhan. Ya, kita lihat ayatnya. Lukas 19 ayat yang ke-9, mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Amin. Nah, di sini sekarang di dalam keluarga Sakyus adalah keluarga yang menerima keselamatan karena mau mentaati firman Tuhan, mau lahir baru. Sedangkan orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mau melakukannya,
itu adalah orang yang tidak mau lahir baru, orang yang mau tetap di dalam kehidupan lamanya. Dan hati-hati, orang yang tidak mau lahir baru, kalau tidak segera bertobat, dia akan masuk dalam neraka. Sedangkan orang yang berdosa tetapi mau mengakui dosanya, dia mau mentaati firman Tuhan, dia akan mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Nah, dosa kita umpamakan sebagai pakaian kotor. Anak ini seperti Sakeus, bajunya kotor, penuh dengan dosa. Setelah semua dosa diakui, dia mau bertobat, meninggalkan hidup lama, dia akan mendapatkan kebenaran. Dia akan disucikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus, maka dosa-dosa kita diampuni dan baju kita menjadi bersih kembali. Dan kesucian itu harus dipertahankan, dijaga supaya jangan lagi berdosa dan berdosa lagi. Kalau sudah tahu berdosa, segera bertobat minta ampun supaya kembali bisa disucikan. Harus dipertahankan hidup suci, hidup cara yang baru, karakternya diubah. Yang dulu suka merengek-rengek, membuat orang tua susah, membuat saudara marah, sekarang harus berubah menjadi anak yang menyenangkan hati orang tua, anak yang menjadi berkat dalam keluarga, sayang kepada saudara-saudaranya, hormat taat pada orang tuanya. Oh, kehidupan yang baru. Semua yang merengek-rengek, yang suka menangis, yang suka mengomel, semua dihentikan, dibuang dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang menikmati hidup yang benar, penuh sukacita di hadapan Tuhan, karena hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kita jadi penuh sukacita. Kalau mau berubah, mau hidup suci, maka kita akan mendapat sukacita yang dari Tuhan, dan kita bisa diselamatkan. Kita tidak masuk neraka, tetapi kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus masuk surga yang mulia. Nah, sekarang apakah saya juga harus lahir baru? Kan saya masih kecil. Ya, semua orang harus lahir baru. Ya, semua harus berusaha mengikuti firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Seberapa yang kamu mengerti, lakukan. Nanti Roh Kudus yang akan menuntun, akan menolong kita untuk bisa selalu di dalam kebenaran. Roh Kudus itu yang akan menuntun kita, memberikan kekuatan kita, menuntun anak-anak. Jangan takut, Roh Kudus akan menuntun anak-anak untuk sampai kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan memberikan kekuatan untuk bisa melakukannya. Seperti tertulis di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13b. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Ya, kita akan dituntun oleh Roh Kudus, diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk sampai kepada kebenaran. Tapi harus mau dituntun, tidak boleh mau semaunya sendiri, harus taat kepada firman Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita harus berusaha untuk mentaatinya. Yang kedua, jangan lelah, jangan bosan untuk mendengar dan mentaati firman Tuhan. Yang ketiga, walau sekarang masih kanak-kanak, belum mengerti banyak, tetapi Roh Kudus yang akan menuntun kita, asal anak-anak mau taat dan setia. Semua mau lahir baru? Puji Tuhan. Semua mau berubah? Tidak mau lagi rewel, tidak mau lagi nakal, mau mentaati firman Tuhan? Puji Tuhan. Kita semua harus mau lahir baru. Kiranya firman Tuhan ini boleh dimengerti oleh anak-anak. Roh Kudus yang akan memberikan pengertian lebih lagi kepada anak-anak untuk bisa mentaati firman Tuhan. Ya, firman Tuhan sampai di sini sebagai ayat emasnya. Mari kita baca dahulu
ayat ini. Yohanes 3 ayat yang ke-7b, kamu harus dilahirkan kembali. Ayatnya cukup singkat, tapi kiranya boleh kita hafalkan, boleh kita mengerti bahwa kita harus dilahirkan kembali. Sekarang kita mau nyanyikan pujian ini ya. Pujian ini untuk mengingatkan bahwa Sakius itu sekali mendengar firman Tuhan langsung taat. Tidak menunggu lama-lama, langsung dia taat, langsung berubah hidup dengan cara baru. Ayo nyanyi pujian ini ya. 1, 2, 3. Oh Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia. Katanya, Hai Zakeus, turunlah. aku menumpang di rumahmu. Oh Zakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia. Katanya, Hai Zakeus, turunlah. aku menumpang di rumahmu. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, pelajaran untuk hidup baru Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ini. Engkau yang bekerja Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, menerangkan setiap firman yang sudah disampaikan di dalam hati setiap anak-anak ini ya Bapa. Pimpin mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh dan bisa mentaati firman Tuhan-Mu seperti Sakius sudah mentaatinya. Bahkan lebih lagi Tuhan, Kau yang berkarya di dalam setiap anak-anak-Mu. Bapa dalam sorga, berkatilah mereka dengan hikmat akal budi, juga di dalam sekolah mereka. Juga Engkau yang mencukupi setiap kebutuhan dari anak-anak ini, baik kebutuhan secara jasmani Tuhan, terlebih lagi secara rohani. Tuhan memberkati setiap keluarga dengan berkat-berkat surgawi. Engkau cukupkan kebutuhan rumah tangga mereka. Tuhan yang menjaga kesehatan setiap anak-anak-Mu ini beserta orang tua dan saudara-saudara mereka. Tuhan yang melindungi dan memelihara kami semua. Tuhan Yesus, pimpin kami supaya kami boleh menerima firman-Mu di saat yang akan datang. Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.